Waktu itu kami cuma mau mendaki, tapi begitu masuk ke kawasan hutan itu, sinyal hilang, arah kompas kacau, dan sejak saat itu, kami nggak pernah benar-benar sendiri. Kalau kamu suka cerita horor yang bikin merinding, subscribe channel Bunga Malam, karena di sini, kisah nyatanya lebih serem dari fiksi. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Dika mematikan mesin motornya di tepi desa kecil di kaki Gunung Arga. Bersamanya ada dua sahabat, Rina dan Aryo. Mereka bertiga adalah teman kuliah yang punya kebiasaan menjelajahi jalur pendakian yang jarang dilalui orang. Bagi mereka, hutan dan gunung bukan sekadar tempat menantang adrenalin, tapi ruang untuk kabur dari riuhnya kota. Namun hari itu, mereka berniat melakukan hal yang sedikit nekat, menjelajahi jalur selatan hutan Arga, jalur yang menurut blog pendaki dan cerita warga lokal, sudah lama dilarang untuk dilalui. Katanya sih karena pernah ada pendaki hilang, kata Aryo sambil meregangkan kakinya setelah menempuh 5 jam perjalanan motor. Rina, yang dari tadi lebih banyak diam, menatap pepohonan lebat yang berdiri tak jauh dari jalan desa. Bukan cuma hilang, yo. Tapi katanya, yang hilang itu balik lagi, tapi udah beda. Dika tertawa pendek. Ah, kalian percaya mitos? Kan kita cuma mau jalan sampai pos 3, foto-foto, terus turun. Nggak sampai puncak juga. Mereka pun berjalan menuju pos base camp yang sudah tak aktif lagi. Bangunannya reot, dinding kayunya mulai keropos. Tak ada petugas, hanya papan tua dengan tulisan pudar. Dilarang melewati jalur selatan, wilayah terlarang. Dika mengangkat bahu. Tuh, makin bikin penasaran, kan? Justru karena dilarang, pasti pemandangannya masih alami. Nggak banyak yang rusak. Aryo menimpali sambil terkekeh, atau nggak banyak yang bisa cerita karena nggak ada yang balik. Namun sebelum mereka melangkah lebih jauh, seorang kakek tua muncul dari arah ladang, berjalan dengan tongkat dan mata tajam penuh waspada. Ia menghampiri mereka, menyipitkan mata melihat tas carrier di punggung mereka. "Kalian mau kemana?" tanyanya dengan suara berat. "Ke jalur selatan, kek. Mau trekking ringan aja." "Nggak jauh-jauh kok," jawab Dika dengan sopan. Wajah kakek itu langsung berubah. Matanya tajam, rahangnya mengeras. "Jangan lewat jalur itu, nak. Bukan cuma karena bahaya medan, tapi karena yang di sana nggak suka diganggu." Rina spontan menarik lengan Dika. "Udah, kita cari jalur lain aja, ya." Namun Dika tetap tersenyum. "Terima kasih, kek. Tapi kami sudah siap. Bawa tenda, kompas, GPS juga. Tenang aja." Kakek itu menghela napas panjang. "Kalian anak kota ya? Merasa semua bisa dijelasin pakai logika. Tapi tempat ini sudah ditutup bukan karena medan. Tapi karena ada yang tinggal di sana. Yang menunggu, teman." Suasana mendadak hening. Angin tiba-tiba berembus pelan melewati pohon-pohon pinus, membuat daun-daun bergemerisik seolah membisikkan sesuatu. Namun Dika hanya menunduk sedikit sebagai tanda hormat, lalu melanjutkan langkah. Aryo mengikuti dengan cuek. Rina menoleh sekali lagi ke arah si kakek, yang kini menatap mereka dengan ekspresi getir, sebelum akhirnya menghilang ke balik semak. Perjalanan dimulai. Awalnya, jalur setapak itu tampak biasa saja. Cahaya matahari menembus sela dedaunan, burung berkicau, dan suara gemericik sungai kecil terdengar tenang. Mereka sempat bersenda gurau, memotret pohon besar yang ditumbuhi lumut lebat, dan menertawakan seekor tupai yang tiba-tiba melompat dari batang ke batang. Namun menjelang siang, cuaca mulai berubah.
langit mendadak mendung. Suhu turun drastis. Dan yang paling aneh, sinyal HP mereka tiba-tiba hilang total. Bukan hanya satu operator, tapi semua. Padahal tadi masih 4G, loh, keluh Aryo, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Dika mengeluarkan GPS handelnya. Tapi layar hanya menampilkan peta kosong, arah utara pun tak terdeteksi. Kompas manual juga berputar tak tentu. Waduh, ini aneh, gumam Dika, untuk pertama kalinya terlihat khawatir. Jangan bilang kita nyasar, kata Rina dengan suara pelan. Tapi tadi jalurnya jelas, balas Dika. Mereka berdiri dalam diam. Sekitar mereka sunyi. Sangat sunyi. Bahkan suara burung pun hilang. Yang terdengar hanya hembusan angin dan tangisan. Lirih. Tipis. Seperti suara anak kecil menangis dari balik semak belukar. Mereka saling pandang. Lo denger nggak? Bisik Aryo. Rina memegang tangan Dika erat-erat. Itu suara anak kecil, kan? Di hutan segini dalam, mana mungkin ada anak kecil? Dika mencoba tetap tenang. Mungkin suara binatang atau efek gema. Tapi tangisan itu terdengar makin jelas. Seolah makin dekat. Aryo mengambil batu dan melemparkannya ke arah semak. Tak ada reaksi. Sunyi kembali. Tapi begitu mereka hendak melanjutkan langkah, tangisan itu terdengar dari arah berbeda, kali ini dari sisi kanan. Jauh, tapi terasa seperti sedang mengitari mereka. Rina mulai menangis. Kita balik aja, please, aku nggak kuat. Namun saat mereka menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lalui sudah tertutup oleh kabut tebal. Tidak masuk akal, karena cuaca tidak terlalu lembab dan barusan masih cerah. Udah. Kita lanjut sedikit aja, cari tempat datar buat buka tenda. Besok pagi turun, ucap Dika akhirnya. Dengan langkah berat dan jantung berdegup tak menentu, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang kini terasa semakin menelan cahaya. Sore menjelang. Mereka akhirnya menemukan area datar di bawah pohon besar. Tanpa banyak bicara, mereka mendirikan tenda. Rina masuk lebih dulu dan meringkuk, tubuhnya gemetar. Malam itu, mereka makan seadanya. Mie instan, biskuit, dan sisa roti. Api unggun menyala kecil, tapi tidak mampu mengusir udara dingin yang semakin menusuk tulang. Ada yang aneh dari tempat ini, gumam Aryo. Kita istirahat aja. Besok pagi kita langsung cari jalan keluar, kata Dika sambil menatap api yang berkedip-kedip seolah takut padam. Saat mereka hendak tidur, angin bertiup lebih kencang. Tenda berderak pelan. Rina terbangun beberapa kali karena merasa seperti ada yang menyentuh wajahnya dari luar tenda. Sekitar pukul 2 pagi, Dika terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil. Cepat. Seolah ada anak kecil berlari mengelilingi tenda. Ia menggenggam senter dan keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia mengarahkan sinar ke tanah, ia melihat jejak kaki kecil di tanah basah. Banyak. Dan berputar-putar mengelilingi tenda mereka. Dan di ujung cahaya senternya, tampak sepasang mata kecil menatapnya dari balik batang pohon sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu terasa seperti tidak pernah benar-benar berakhir. Langit begitu gelap, dan suara alam seperti berhenti bernafas. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu. Hanya suara napas mereka sendiri yang terdengar di dalam tenda. Dika masih terjaga. Matanya terbuka, menatap langit-langit tenda dengan penuh waspada.
Ingatan tentang jejak kaki kecil yang mengelilingi tenda tadi membuatnya sulit tidur. Aryo di sebelahnya mendengkur ringan, tapi tiba-tiba terdiam. Ia terbangun dengan peluh di wajahnya. "Gue mimpi aneh," bisiknya pelan. "Ada anak kecil berdiri di atas dada gue. Matanya hitam semua. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin gue sambil bilang, 'Jangan pulang.'" Dika menelan ludah. Ia tidak mengatakan bahwa ia melihat sesuatu tadi malam. Sepasang mata kecil di balik pohon dan jejak kaki anak-anak yang entah datang dari mana. Mereka saling pandang, tapi memilih diam. Pagi datang, tapi kabut tak kunjung hilang. Biasanya, matahari gunung menembus celah pepohonan dengan hangat. Tapi kali ini, semuanya abu-abu. Seolah hutan ini berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Rina terlihat pucat saat keluar dari tenda. Rambutnya acak-acakan dan matanya sembab. "Aku mimpi aneh juga," katanya dengan suara pelan. Tapi rasanya nyata. Dika dan Aryo mendekat. "Aku lagi duduk di bawah pohon besar, dan ada anak perempuan pakai baju putih duduk di seberangku. Mukanya kabur. Dia ngajak aku main, katanya, 'Kalau kamu main sama aku, nanti kamu bisa pulang.'" Aryo langsung berdiri. "Gila, kita mimpi hal yang sama? Ini nggak beres." Dika menyalakan GPS lagi. Masih kosong. Kompas pun tetap kacau, jarumnya berputar-putar. "Aku rasa kita nggak sendirian di sini," gumam Dika. Mereka akhirnya berkemas dan memutuskan jalan turun, asal menyusuri arah berlawanan dari jalur datang semalam. Tapi anehnya, jalur yang mereka lewati terasa familiar. Seperti sudah pernah dilalui. Pohon tumbang besar di samping batu runcing. Semak berduri. Bahkan akar yang mencuat seperti kaki tangan. "Astaga! Ini tempat kita semalam." Aryo berseru. "Mustahil. Kita jalan lurus, nggak muter." Dika membantah, tapi ia pun mulai panik. "Tempat ini narik kita," bisik Rina. "Kita kayak muter-muter di tempat yang sama." Angin tiba-tiba berembus. Aroma anyir tercium. Aroma besi karat dan tanah basah. Mereka bertiga langsung menutup hidung. Dan di tengah kabut, mereka melihat sesosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan. Sosok itu kecil. Seperti anak perempuan. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Rina menjerit. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Aryo langsung menarik Rina. "Udah, jangan lihat ke arah situ lagi. Fokus ke jalan." Mereka mencoba jalur lain. Tapi setiap kali melangkah jauh, selalu ada tanda-tanda bahwa mereka kembali ke tempat yang sama. Jejak sepatu mereka sendiri. Sisa bungkus makanan yang dibuang Rina pagi tadi. Bahkan, tumpukan batu kecil yang mereka susun semalam untuk api unggun. Ini nggak mungkin. Kita jalan udah 2 jam. Kenapa balik ke sini lagi? Dika mulai histeris. Rina terduduk. Tangannya memegang kepala. "Aku rasa kita dihipnotis. Tempat ini muter, kayak labirin." Aryo tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. "Kalian, dengar suara itu?" bisiknya. Semua terdiam. Ada suara nyanyian. Pelan. Lirih. Seperti suara anak kecil yang bersenandung. Lagu sederhana. Seperti lagu mainan. "Main-main,
Jangan pulang dulu. Suara itu datang dari berbagai arah. Dekat. Lalu jauh. Lalu dekat lagi. Dika mencabut pisau lipatnya dari tas. Gue udah nggak peduli ini apaan, kita jalan terus. Mereka jalan tanpa arah. Tapi semakin jauh, suasana semakin tak masuk akal. Langit tak berubah warna, meski waktu terus berjalan. Selalu abu-abu. Tak ada siang, tak ada malam. Mereka melihat bangkai burung tergantung dari pohon. Banyak. Seperti dijemur. Lalu mereka menemukan boneka lusuh tergantung di batang pohon dengan kepala terbalik. Astaga, ini bukan hutan biasa, gumam Aryo. Saat malam mulai turun, mereka memutuskan mendirikan tenda lagi. Namun kali ini, tak ada api unggun. Semua terlalu lembab. Bahkan kayu pun seperti tak mau terbakar. Dika berjaga malam itu. Sekitar pukul 3 pagi, ia melihat seseorang berdiri di ujung cahaya senternya. Sosok anak kecil. Baju putih. Rambut panjang. Ia berdiri tanpa suara. Tapi yang paling menakutkan adalah matanya. Hitam. Kosong. Dika tidak berani bersuara. Tiba-tiba sosok itu menghilang tanpa suara, hanya menyisakan suara tawa kecil yang memantul di antara pepohonan. Pagi hari, Aryo menghilang. Tenda tempat dia tidur kosong. Sleeping bag-nya masih rapi. Sepatunya hilang. Dan ada bekas jejak kaki kecil di dekat tempat tidurnya. Dika dan Rina panik. Mereka berteriak, memanggil-manggil nama Aryo. Tapi tak ada jawaban. Satu-satunya yang mereka temukan adalah topi Aryo, tergeletak di semak, berlumur darah. Rina menjerit dan jatuh terduduk. Dia diambil. Dika mengepalkan tangan. Kita harus keluar dari sini. Kita harus keluar sekarang. Tapi Rina hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Dika, kamu belum sadar ya? Kita nggak bisa keluar. Kecuali ada yang tinggal. Aku bilang kan, dia nggak mau kita semua pergi. Harus ada yang tinggal. Harus ada teman, katanya lirih. Dika meraih bahu Rina dan mengguncangnya. Berhenti ngomong kayak gitu. Kita bakal keluar. Kita nggak akan ninggalin siapapun. Tapi Rina menatapnya dengan pandangan yang aneh. Mata itu seperti tidak lagi sepenuhnya milik Rina. Ada sesuatu yang dingin, kosong, dan jauh di balik tatapannya. Setelah mengubur topi Aryo dengan seadanya dan menancapkan kayu sebagai penanda, Dika dan Rina melanjutkan perjalanan. Mereka mencoba arah yang sama sekali baru, mendaki bukit, lalu menuruninya. Menyeberangi sungai dangkal. Melewati jurang sempit. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, mereka kembali ke tempat yang sama, tempat mereka mendirikan tenda semalam. Api unggun yang mati, sisa biskuit yang berserakan, dan bekas jejak kaki kecil yang mengitari lokasi. Astaga, kita balik lagi. Dika membanting ransel ke tanah, frustrasi. Kita nggak bisa keluar, bisik Rina. Kita udah masuk tempat mereka. Ini bukan hutan biasa. Ini semacam sangkar. Langit di atas masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada matahari. Tidak ada bulan. Tidak ada waktu. Dika mencoba menggunakan semua metode survival yang ia pelajari, membuat penanda, meninggalkan jejak, bahkan menghitung langkah dengan ritme. Namun semua percuma. Setiap arah selalu berujung pada satu tempat.
tempat mereka menginap. Tempat jejak kaki kecil itu. Tempat Aryo menghilang. Kalau jalannya kayak lingkaran, gumam Dika. Berarti pusatnya ada di sini. Rina mengangguk pelan. Karena tempat ini memang milik mereka. Kita cuma muter di dalam jebakan. Dika menoleh. Siapa? Mereka yang kamu maksud, Rin? Rina menunduk. Suaranya seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Anak-anak yang dulu hilang. Yang gak pernah bisa pulang. Tapi mereka juga sendirian. Jadi mereka nunggu teman. Malam ketiga turun. Kali ini mereka memutuskan untuk tidak tidur. Mereka duduk bersandar di pohon, bergantian berjaga. Namun sekitar pukul 1 pagi, kabut tebal mulai turun, menutupi semua yang ada lebih dari 3 meter di depan mata. Dan di tengah kabut itu, mulai terdengar suara langkah. Tapi bukan satu. Banyak. Kecil-kecil. Seperti anak-anak yang berjalan tanpa alas kaki. Rina memejamkan mata. Mulutnya berkomat-kamit, seperti mengucap doa, tapi terdengar seperti lirik lagu anak-anak. Dika menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan. Cahaya menembus kabut. Dan muncul sosok, anak kecil, baju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Lalu muncul lagi satu. Dan satu lagi. Sampai lebih dari 7 anak berdiri dalam kabut, hanya mematung, menatap mereka dengan mata hitam pekat, tak berkedip. Jangan lihat matanya, bisik Rina, mencengkeram tangan Dika. Kalau kita lihat mata mereka, mereka masuk ke kepala kita. Tiba-tiba, semua sosok itu menghilang seketika, meninggalkan tawa kecil yang terdengar seperti gema dari dalam tengkorak. Besok paginya, Rina sudah berbeda. Dia berbicara sendiri, menulis-nulis di tanah dengan ranting, menggambar lingkaran dan gambar anak-anak dengan wajah kosong. Ia mencakar lengannya, membuat garis-garis merah, sambil terus menggumam. Kalau aku tinggal di sini, kamu bisa pulang. Kalau aku main sama mereka, kamu selamat. Dika mencoba menenangkannya, tapi matanya kini benar-benar kosong. Seperti roh Rina sudah setengah ditarik ke dunia lain. Saat menyusuri hutan, mereka menemukan sesuatu yang tak mereka lihat sebelumnya. Sebuah pohon besar, kering, yang kulitnya dipenuhi ukiran nama. Puluhan nama. Tertulis dengan paku, pisau, batu tajam. Nama-nama yang semuanya seperti milik anak-anak. Di bawahnya, ada sebuah tulisan. Kami di sini. Teman selamanya. Rina menangis. Aku ingat ini. Aku pernah ke sini waktu kecil. Lewat mimpi. Dika memandangnya bingung. Apa maksudmu? Aku punya kembaran perempuan. Dia meninggal waktu umur 6 tahun. Tapi sejak kecil, dia sering datang di mimpi. Ngajak main di tempat ini. Air mata mengalir dari matanya. Dia bilang, suatu saat aku harus gantiin dia. Harus temenin yang lain. Saat malam turun lagi, Rina tidak kembali ke tenda. Dika mencarinya, menyusuri hutan dengan senter yang baterainya nyaris habis. Dan akhirnya, ia menemukannya. Rina sedang duduk di tengah lingkaran tanah basah, dikelilingi oleh anak-anak itu. Tapi kali ini, mereka tersenyum. Senyum tipis. Tapi bukan senyum manusia. Rina menatap Dika dari kejauhan. Pergilah. Aku sudah main sama mereka. Dan sebelum Dika sempat lari ke arahnya, semua kabut runtuh ke bawah seperti ditarik, dan semuanya menghilang.
hutan jadi terang. Sunyi. Tidak ada kabut. Tidak ada anak-anak. Tidak ada Rina. Dika tersungkur. Matanya buram. Tapi ia mendengar suara air. Ia bangkit, mengikuti suara itu. Melewati semak. Menuruni lembah. Dan di ujung sana, terlihat jalan setapak dan suara kendaraan dari kejauhan. Ia telah keluar. Sendirian. Seminggu setelah kejadian itu, Dika dirawat di rumah sakit jiwa kecil di dekat kota. Tubuhnya sehat. Tapi pikirannya tidak kembali. Setiap malam, ia duduk di sudut ruangan dan menggambar lingkaran. Setiap malam, ia mendengar suara anak-anak di bawah ranjangnya. Dan kadang, ia berbicara pada seseorang di sudut ruangan. Main lagi, ya. Rin. Aku sekarang ngerti, mereka nggak mau ditinggal sendirian. Pagi itu, tubuh Dika ditemukan oleh 2 warga desa yang sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan. Ia tergeletak di antara akar pohon besar, kotor, penuh lumpur, namun masih bernafas. Di tangannya tergenggam erat seutas tali kecil, seperti tali boneka. Namun Dika tidak mengatakan apa-apa. Tidak menanggapi. Tidak bertanya. Ia hanya menatap ke arah hutan, dengan mata kosong, seolah sebagian dari jiwanya tertinggal di dalam sana. Dika akhirnya dipulangkan ke rumah. Orang tuanya mencoba segala cara untuk membuatnya bicara. Psikolog, pendeta, paranormal. Tapi tak ada hasil. Ia duduk diam di pojok kamar. Kadang menangis sendiri. Kadang tertawa kecil. Yang paling mengganggu adalah, setiap malam ia berbicara sendiri dalam gelap. Kita udah janji, kan? Teman nggak ninggalin teman. Rina juga udah di sana, giliran aku lagi nanti. Satu-satunya yang berhasil mengorek sedikit cerita dari Dika adalah seorang perawat bernama Siska. Ia bertugas di klinik kecil tempat Dika menjalani terapi ringan. Entah kenapa, Dika merasa nyaman padanya. Pada suatu sore yang mendung, Siska iseng bertanya, "Kamu masih ingat waktu tersesat di hutan itu, Dika?" Mata Dika menatap lurus. Diam. Lalu, bibirnya bergerak. Perlahan. Aku keluar, karena aku terima syaratnya. Siska menahan napas. Syarat apa, Dik? 1 tinggal. 1 boleh pulang. Kalau dua-duanya pulang, teman mereka sedih. Mereka nggak mau sendirian lagi. Dari potongan cerita Dika, serta penggalan video dari kamera yang ditemukan rusak di dalam ranselnya, akhirnya mulai tergambar keseluruhan tragedi. Ternyata, hutan selatan Arga dulunya pernah menjadi lokasi hilangnya belasan anak kecil di tahun 1990-an. Mereka berasal dari panti asuhan yang kebakaran. Saat tim evakuasi datang, tidak semua jenazah ditemukan. Menurut kepercayaan warga lokal, anak-anak itu tidak pernah meninggalkan hutan. Mereka tetap bermain di sana. Menunggu, dan mengajak siapapun yang kesepian atau tersesat untuk menemani. Rina, yang sejak awal merasa aneh dan punya ikatan dengan tempat itu, mungkin sudah disiapkan dari awal. Mungkin karena kembaran arwahnya adalah salah satu anak panti itu. Atau mungkin karena dia pernah dipanggil lewat mimpi sejak kecil. Rina adalah kunci keluar Dika. Ia memilih menyerahkan diri, supaya Dika bisa pulang. Tapi perjanjian itu tidak pernah adil. Sekali masuk ke wilayah mereka, selalu ada bagian dari diri yang harus tinggal. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kamera Dika berhasil dibuka oleh seorang editor video.
isi memory card-nya rusak, kecuali satu file kecil, video berdurasi 1 menit 23 detik. Dalam video itu terlihat Dika dan Rina duduk di dalam tenda. Wajah mereka kusam, pucat. Lalu terdengar suara nyanyian anak-anak. Perlahan, dari luar tenda, Rina memandang kamera. Dan dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Kalau kamu nonton ini, jangan masuk ke hutan itu. Mereka cuma anak-anak, tapi mereka udah terlalu lama sendiri. Dan sekarang, mereka pengen keluarga." Setelah itu, kamera jatuh. Dan terdengar suara berbisik, sangat dekat ke mikrofon. "Sekarang, giliran kamu main sama kami." Setahun berlalu. Dika hidup, tapi tidak hidup. Ia tak pernah bicara panjang, tak pernah tidur malam, dan tak pernah mau melihat pohon. Kadang, malam-malam, tetangganya melihat lampu kamar Dika menyala. Dari jendela terlihat ia duduk memandangi sudut gelap kamar, tersenyum kecil, seolah berbicara pada seseorang. Ibunya pernah mendengar Dika tertawa sambil berkata, "Main petak umpet, ya. Tapi jangan sembunyi terlalu jauh. Aku tahu kamu di bawah ranjang." Suatu malam, Dika menghilang dari rumah. Pintunya tidak rusak. Tidak ada jejak masuk orang. Cuma jendela kamar terbuka, dan di lantai tertinggal coretan dengan arang. "Aku kangen main." Sampai hari ini, Dika tidak ditemukan. Rina pun tidak. Aryo juga belum kembali. Tapi kadang, saat pendaki yang nekat melewati jalur selatan itu mengaku mendengar suara anak-anak tertawa di antara kabut. Akan ada satu suara yang terdengar berbeda dari lainnya. Suara laki-laki dewasa ikut tertawa. Teman-teman, kalau kalian pernah dengar tentang hutan Arga, jauhi jalur selatannya. Karena kadang, yang tersesat bukan cuma raga, tapi jiwanya ikut tinggal. Kalau suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bunga Malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kalian masih bisa pulang.